Depresi. Menurut DSM-5, depresi merupakan gangguan psikologis yang ditandai dengan munculnya kesedihan, perasaan hampa, perasaan sensitif, disertai dengan gejala somatik dan kognitif. Penyebab depresi sendiri menurut Sandrock di bukunya tahun 2003, yang pertama dari ikatan anak dan ibu yang tidak memberikan rasa aman. Yang kedua, tidak adanya cinta dan kasih sayang dalam pengasuhan anak. Yang ketiga, ibu tidak melakukan komunikasi yang baik dalam pengasuhan anak itu. Macam-macam depresi menurut WHO. Yang pertama adalah depresi ringan, ditandai dengan hati yang berat, sedih, dan murung. Gejala ini akan berlangsung selama 2 minggu. Depresi sedang, ditandai dengan mood yang rendah, berlangsung selama terus-menerus, dan mengalami simptom fisik. Untuk yang ketiga, depresi berat, munculnya perasaan tidak berguna dan perasaan bersalah, disertai dengan gangguan fisik, yaitu turunnya berat badan, sakit kepala, dan juga ditandai dengan menarik diri dari lingkungan sosial dan tidak peduli pada lingkungan sekitarnya. Berikut ada beberapa cara penanganannya. Yang pertama itu perubahan pola hidup. Yang pertama, olahraga. Orang yang menderita depresi mengalami stres, kecemasan, atau galau dan bingung yang berlarut-larut. Hal ini disebabkan oleh pikiran dan perasaan yang negatif. Salah satu yang dapat menghasilkan pikiran positif dapat dihalangi munculnya mood negatif adalah dengan berolahraga. Lalu yang kedua, mengatur pola makan. Simptom depresi yang dapat diperarah oleh ketidakseimbangan nutrisi dalam tubuh, yaitu mengonsumsi kafein secara berkala, mengkonsumsi gula, kekurangan biotin, asam folat, vitamin B dan C, kalsium, tembaga, dan magnesium. Yang lalu, ketidakseimbangan amino. Yang terakhir, alergi makan. Yang ketiga itu berdoa. Beberapa orang mempunyai kecenderungan yang paling dalam agama untuk memperoleh kekuatan dan hiburan. Dengan doa ini, seseorang bisa melakukan dan mengucap syukurlah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang keempat itu ada memiliki keberanian untuk berubah. Penderita depresi memiliki keberanian untuk melewati kegelapan menuju terang. Contohnya ya dari terowongan A sampai ujung sana kan terang tuh ya. Untuk memiliki berani untuk berubah lah. Yang terakhir tuh rekreasi. Berjalan-jalan di tempat yang asri, menyejukkan agar tubuh dan pikirannya menjadi lebih rileks dan nyaman. Selain itu, melakukan aktivitas yang menjadi minatnya sebelumnya, seperti dia suka membaca buku, atau dia masak, atau memancing, ya bisa itu. Lalu yang bisa membuat penderita menjadi rileks dan nyaman. Lalu yang kedua itu ada terapi psikologinya ya. Jadi saya menjelaskan yang pertama itu terapi interpersonal. Bantuan psikoterapi ini bisa dilakukan oleh psikolog dengan waktu jangka pendek yang berfokus dengan perkembangan simptom gangguan jiwa. Lalu yang kedua itu konseling kelompok dan dukungan sosial, mengunjungi layanan
BK atau bimbingan konseling, sehingga pelaksanaan wawancara konseling ini bisa dilakukan antara konselor profesional dengan beberapa pasien maksud saya, sekaligus dalam kelompok yang sangat kecil. Lalu yang ketiga itu ada terapi yang humor. Maksudnya terapi humor ini profesional medis yang membantu pasien untuk mempertahankan sikap mental yang positif dan berbagi tawa, merespon psikologis dari tawa, termasuk akan meningkatkan pernafasan, sirkulasi, sekret hormon, enzim pencernaan, dan meningkatkan tekanan darah. Lalu yang terakhir itu terapi kognitif atau CBT. Nah, pendekatan CBT ini memusatkan perhatian pada proses berpikirnya klien ya, yang berhubungan dengan kesulitan emosional dan psikologi klien. Pendekatan ini juga akan berupaya membantu klien mengubah pikiran atau pernyataan negatif dan keyakinan pasien yang gak rasional. Fokus dalam teori ini mengganti cara berpikir yang tidak logis menjadi akan lebih logis. Lalu yang ketiga itu ada pengobatan berkonsultasi kepada dokter kejiwaan atau psikiater. Jadi beberapa bunuh diri adalah bentuk pelarian dari dunia nyata atau lari dari situasi yang tidak bisa ditolerir, atau merupakan bentuk regresi ingin kembali pada masa nikmat, nyaman, dan tentram. Kartono 2000. Faktor-faktor yang menyebabkan bunuh diri. Terdapat banyak faktor yang mengakibatkan seseorang melakukan percobaan bunuh diri. Menurut Hussein 2005, diantaranya yaitu adanya gangguan psikologis, adanya pengaruh penggunaan alkohol dan narkotika, adanya karena krisis kepribadian atau personality disorder, adanya karena penyakit-penyakit jasmani, adanya karena faktor-faktor genetis, adanya karena pengaruh dalam bursa kerja, dan karena ada faktor kondisi keluarga. Bunuh diri menurut sosiolog Emil Durkheim 1897 membedakan bunuh diri itu menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama adalah bunuh diri egoistik. Bunuh diri egoistik yaitu bunuh diri yang dilakukan oleh orang-orang yang merasa kepentingan individunya itu lebih tinggi daripada kepentingan sosialnya. Yang kedua ada bunuh diri altruistik, yaitu bunuh diri karena adanya perasaan integrasi antar sesama individu dengan individu yang lain, sehingga menciptakan masyarakat yang memiliki integrasi yang kuat. Misalnya bunuh diri di hierarki Jepang. Bunuh diri anomi yaitu bunuh diri yang lebih terfokus pada keadaan moral, di mana individu yang bersangkutan itu kehilangan cita-cita, tujuan, dan norma dalam hidupnya. Yang keempat ada bunuh diri fatalistik. Tipe bunuh diri yang demikian tidak banyak dibahas oleh Durkheim. Pada tipe bunuh diri anomi terdapat dalam situasi di mana nilai dan norma di dalam berlaku pada masyarakat yang lemah. Sebaliknya, bunuh diri fatalistik terjadi karena nilai dan norma yang berlaku di masyarakat meningkat dan terasa berlebihan. Karakteristik pada pelaku bunuh diri. Menurut Kartono 2000-2-147, terdapat beberapa ciri karakteristik dari orang-orang yang cenderung melakukan dan sudah melakukan perbuatan bunuh diri. Antara lain ialah yang pertama ada ambivalensi yang sadar atau tidak sadar antara keinginan untuk mati dan untuk hidup. Yang kedua, ada perasaan tanpa harapan, tidak berdaya, sia-sia sampai pada jalan buntu. Mereka tidak mampu mengatasi segala kesulitan dalam hidupnya.
Yang ketiga, dia merasa pada batas ujung kekuatan, merasa sudah mencapai total secara fisik dan secara mental. Yang keempat, selalu dihantui atau dikejar-kejar rasa cemas, takut, tegang, depresi, marah, dendam, dosa, atau bersalah. Yang kelima, ada kekacauan atau chaos dalam kepribadiannya, mengalami kondisi disorganisasi dan disintegrasi personal, tampak mampu keluar dari jalan itu dan tanpa kemampuan untuk memperbaikinya. Yang keenam, terayun-ayun dalam macam-macam suasana hati atau stemming yang kontroversial, agitasi lawan apati, ingin dari lawan dari berdiam diri, memiliki potensialitas kontra kelemahan dan ketidakberanian. Yang ketujuh, terdapat pengerutan kognitif. Ada ketidakmampuan melihat dengan wawasan bening, tidak mampu melihat alternatif lain, bahkan meyakini limitasi dan kelemahan dari potensialitas sendiri. Yang kedelapan, hilangnya kegairahan hidup, hilang minat pada aktivitas sehari-hari, pupus kegairahan seksnya, tampak minat terhadap masyarakat sekitar. Yang kesembilan, banyak penderitaan jasmania, mengalami insomnia, tak bisa tidur, mengalami anoreksia atau tidak suka makan, dan menderita psikastenia dan simptom-simptom psikosomatis lainnya. Yang ke-10, penderita pernah sekali atau beberapa kali mencoba melakukan upaya bunuh diri. Pencegahan dalam tindakan bunuh diri. Ada beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan. Namun menurut Edwin Sneedman, seorang pelopor yang mengembangkan strategi umum dalam pencegahan bunuh diri, mengungkapkan 3 hal, yaitu sebagai berikut, yang dikutip dari Davison 2006.2.433. Yang pertama, mengurangi penderitaan dan rasa sakit psikologis yang mendalam. Menurut beberapa ahli pelaku percobaan bunuh diri biasanya memiliki setidaknya satu gangguan psikologis yang mendasarinya, sehingga penanganan secara psikologis dianggap upaya yang sangat tepat untuk mencegah bunuh diri. Yang kedua, membuka pandangan, yaitu memperluas pandangan yang terbatas dengan membantu individu melihat berbagai pilihan selain pilihan ekstrim, dengan membiarkan penderitaan dan ketidakadaan terus berlangsung. Yang ketiga, mendorong orang yang bersangkutan meskipun hanya selangkah dari tindakannya ke diri sendiri. Terapis pada bunuh diri. Penanganan awalnya yang dapat diberikan adalah krisis intervensi yang bertujuan untuk memberikan pengalaman yang baik antara keluarga dan staf medik gawat darurat, mengatur harapan realitas tentang follow up treatment, dan mendapatkan komitmen dari remaja yang bunuh diri serta keluarganya untuk kembali melakukan evaluasi lebih lanjut. Penanganan selanjutnya dilakukan menggunakan teknik psikoterapi yang bertujuan untuk mengurangi perasaan tidak berdaya, marah, cemas, putus asa, serta untuk mereorientasi perspektif kognitif dan emosional dan dari anak atau remaja yang melakukan bunuh diri. Dan psikofarmakologi diberikan berdasarkan gangguan yang mendasari perilaku bunuh diri. Pelaku bunuh diri yang memiliki riwayat gangguan bipolar pertama kali harus diberikan mood stabilizer sebelum mendapatkan antidepresan, dan lithium merupakan pengobatan lini pertama. SSRI dipilih sebagai penata laksanaan depresi pada anak dan remaja. Obat antidepresan golongan trisiklik harus dihindari karena efek yang mematikan. Kurung buka Prefer 2002 Baron et al. 2009 tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.